Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita mau coba hidupin mesin VD ini ya. Kita tes, tapi sebelumnya kita akan coba kenalin apa fungsi-fungsi dari bagian-bagian dari engine ini ya. Oke, ini adalah mesin VD 4 silinder ya. Mesin atau pompa hidran 4 silinder dengan merek VD. Mulai dari depan ini adalah radiator. Radiator ini tempat untuk ngisi airnya ya. Pengisian radiator dan pengecekan radiator ini dilakukan sebelum menghidupkan engine. Jadi sebelum menghidupkan engine harus cek dulu kondisi air dari radiator ini. Caranya buka ini, tutup ini. Dilihat saja dalamnya ada air atau enggak ya. Nah, bisa seperti ini, dicek pakai jari. Kalau sudah ada, tutup kembali. Tuh kembali, lalu cek bagian-bagian yang lain ya. Bagian-bagian lain ini ada tempat pengisian solar ya. Jadi ini jalur keluar pembuangan solar, ini jalur pembuangan solar, dan ini jalur masuk solarnya ya. Jadi untuk pertama kali untuk hidup engine ini harus mompa solar dulu ya. Jadi solar ini selang masuk ya, selang masuk solar, dan ini selang keluarnya harus 2 selang ya, masuk ke dalam tempat solar. Lalu sebelum dipompa, ini pompanya ya, ini pompa solar. Sebelum pompa dibuka dulu ya, tutup filter ini ya, ini filter solar dibuka dulu lalu dipompa sebelum menghidupkan. Dipompa sampai keluar solar dari bagian pengeluaran pembuangan ini. Setelah keluar solarnya ditutup kembali, tutup ini, dipompa lagi sekali lagi sampai terasa berat, lalu selesai ya untuk pompa solarnya. Dan ini adalah filter solar ya, filter solar. Penggantiannya nanti untuk filter solar ini dilihat dari lamanya ya, lamanya engine ini running. Jadi bisa diikutkan dengan penggantian filter oli ini filter oli, dan ini filter solar. Yang tertukar ya, ini filter solar dan ini filter oli. Penggantian filter oli dan solar ini dilakukan setiap 250 jam pemakaian. Jadi dihitung dari engine ini running ya, coba dihitung berapa jam pemakaiannya. Setiap 250 jam pemakaian, oli, filter oli dan filter solar itu harus diganti. Itu perawatannya ya. Jadi penggantian oli setiap 250 jam. Cara cek olinya tuh di sini ya. Ini untuk cek olinya. Pengisian oli dari setengah alat ukur ini saja. Ini kan garis-garis segini nih, ini full, dan ini berarti setengah ya. Cukup setengah, cukup ya untuk olinya. Cara pengisian oli itu dari tutup sini ya, dari tutup sini, atau bisa juga dari sini ya. Ini untuk pengisian oli. Oke, untuk pembuangannya ada di karter bawah ya. Ini pembuangan oli ya. Ini kalau nganti oli berarti dibuang dari sini, olinya ditampung, lalu diisi oli kembali itu dari atas ya, dari atas sini atau sini. Penggantian oli itu kapasitasnya sekitar 6-7 liter ya. Jadi volume oli itu 6-7 liter. Oke, lanjut. Nah, ini adalah filter udara ya. Filter udara ini tidak harus diganti setiap 250 jam, dilihat saja tingkat kekotorannya. Jadi kalau kotor harus diganti. Ini tempat filter udaranya ya. Nah, ini indikatornya. Teman-teman bisa lihat ya, indikatornya ini warna hijau ya. Ya, warna hijau. Dan ketika ini berubah jadi merah, berarti filternya minta diganti. Indikatornya dari sini aja. Oke. Dan ini indikator dari panas ya, panas temperatur engine. Ini dari aki, baterai aki, dan ini dari tekanan oli engine. Jadi tekanan oli engine tuh nanti normalnya di 4-5 bar ya. Untuk voltase aki penuh sih 12 bar lebih. Ketika engine hidup dia akan naik sampai 14. Maksud saya ketika on aki bagus dia di 12 volt lebih ya. Ketika engine running dia akan naik lagi
itu menandakan bahwa engine ini alternator yang di sana itu ngecas ya. Nanti saya tunjukkan alternatornya. Dan ini temperatur tidak boleh melebihi dari 100 ya, tidak boleh melebihi dari 100 derajat Celcius. Jadi rata-rata engine running di 80 derajat Celcius. Oke, kembali ke mesin. Nah, ini aki ya, ini aki pakai satu aki saja yang 100 ampere minimal aki itu pakai 70 ampere ya, ini yang 100. Jadi untuk engine ini minimalnya adalah 70 ampere, sedangkan ini adalah 100. Cara pemasangan akinya, min dan plusnya itu nggak boleh kebalik ya, ini untuk plus dan yang di body ini min. Dan ingat ya, yang body selalu min, plusnya yang di dinamo starter. Ini dinamo starter ya, dinamo starter yang memutar engine ini dengan sistem elektrik. Oke. Dan ini adalah alternator atau dinamo ampere. Dia akan mengecas aki ketika engine ini running. Ya, jadi kalau tidak running tidak ngecas. Jadi sebaiknya kalau tidak ada charger auto ya, setelah pemakaian kabelnya dilepas ya, dilepas. Dan kalau bisa aki selalu disediakan untuk charger aki manual. Ya, charger aki portable, charger aki yang portable bisa dibawa, bisa dibeli itu charger akinya ya. Karena kalau mengandalkan ini hanya mengecas aki ketika engine hidup. Kalau tidak hidup tidak mengecas aki. Jadi kalau dibiarkan seperti ini, aki akan cepat habis ya. Jadi akan drop. Kalau dibiarkan seperti ini tidak hidup untuk beberapa waktu. Jadi kalau tidak dipakai, dibuka saja kabelnya. Nah, kalau bisa akinya dicas ya. Oke. Jadi kita akan coba hidupkan engine ini. Oke. Ini pengaturan gasnya ya, pengaturan gas naik turun RPM-nya. Jadi naik turun RPM itu dari sini. Semakin tinggi RPM, maka nanti pressure yang dihasilkan dari pompa ini akan semakin besar ya. Ini pompa ya, ini masuk, ini keluar. Jadi semakin tinggi RPM yang dihasilkan oleh engine ini, maka pressure dari pompa akan semakin tinggi. Dan maksimal RPM dari engine ini adalah 3000 RPM ya. Dan perlu diingat ya, yang batas ini nggak boleh dirubah-rubah ya. Ini batas gas atas ya. Ketika ini itu sampai mentok ke atas, ini nggak boleh dirubah ya. Ini disegel, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah nanti engine-nya bisa running tidak terkendali, overspeed bahasanya ya. Jadi kalau bahasa orang engine itu kabur, kalau bahasa tekniknya itu overspeed. Oke, kita akan coba hidupkan engine ini. Jadi cara menghidupkannya adalah setelah aki terpasang ya, setelah aki terpasang dengan baik ya. Perhatikan, aki terpasang, solar sudah dipompa, sudah tidak ada angin ya. Boleh dikecilkan dulu RPM-nya ya, RPM dikecilkan dulu, lalu ke arah panel. Caranya cukup gampang, seperti starter mobil saja ya. Posisi off ya, ini off, ini on, dan start. Jadi putar ke arah kanan, on. Kondisinya, kondisi volt aki ya, sekitar 12,5 volt ya. Dan kita start.
untuk stop engine, tekan tombol stop ini. Tekan tombol stop sampai engine berhenti berputar lalu lepas. Jadi harus ditekan sampai engine ini berhenti berputar, baru tombol stop ini dilepas ya. Jadi kalau belum berhenti dilepas, engine akan hidup lagi. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu ya. Dia harus tekan sampai mati. Setelah engine berhenti berputar baru lepas. Oke. Jadi itu mematikan secara elektronik. Untuk mematikan secara manual, jika seandainya tombol sana tidak bisa untuk mematikan engine, maka yang harus dilakukan adalah menarik tuas ini ya. Ini tuas ini. Ketika tombol sana ditekan, solenoid ini atau stop engine ini secara elektronik akan menarik tuas ini. Jadi kalau ini tidak bekerja, engine tidak mau mati, yang harus dilakukan adalah menarik ini ya, untuk mematikan engine. Oke, akan saya contohkan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Apa-apa yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah menghidupkan engine. Jadi setelah mati, kunci kontak di off kan kembali. Kalau dalam waktu yang lama engine tidak dihidupkan, boleh akinya dilepas ya, dilepas dari kabel aki ini. Oke, saya rasa cukup bisa dimengerti. Oke teman-teman, tadi ya SOP ya, standar operational procedure untuk menghidupkan engine ya. Berikut apa-apa yang harus diperhatikan: pergantian oli, pergantian filter udara ya kan, dan volume olinya berapa gantinya, serta radiator ya. Radiator harus selalu diperiksa setiap saat sebelum menghidupkan engine. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.